Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kesehatan ini mudah-mudahan kita dapat menunaikan kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kesehatan ini terus langgeng dapat kita rasakan, dapat kita nikmati hingga nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kajian akhlak pada pagi hari ini insyaallah akan membahas tentang adab-adab berpuasa, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan ibadah yang paling utama, paling favorit kita lakukan dan kita damba-dambakan adalah ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang kita lakukan. Saya akan menyampaikan di sini ada 20 adab berpuasa. Secara ringkas insyaallah akan kita sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan dengan memahaminya dan mengetahuinya, ibadah puasa kita semakin lengkap, semakin sempurna, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adab berpuasa adalah ad-du'a'u 'inda ru'yatil hilal, yaitu berdoa ketika melihat hilal Ramadan. Karena masuknya bulan Ramadan, wajibnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan saat kita berada di bulan Ramadan, dan dimulai sejak tanggal 1 dari bulan Ramadan tersebut. Melaksanakan ibadah puasa di luar Ramadan maka tentu tidak sah, karena belum memasuki waktunya. Karena di antara syarat kita berpuasa adalah ketika kita melakukan ibadah puasa tersebut di waktu yang telah ditentukan. Karena itu ketika malam pertama kita diberikan kesempatan untuk melihat hilal, maka ada sunnahnya, ada adabnya, yaitu dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau katakan, kana Rasulullah idza ra'al hilala, adalah Rasulullah ketika melihat hilal, bulan sabit, yang pertama di hari pertama kita lihat. Nah, Rasulullah ketika melihat hilal maka beliau membaca doa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, tunjukkanlah kepada kami hilal tersebut, bil amni, dengan rasa aman. Artinya kita dalam keadaan aman ketika bertemu dan melihat hilal, yang tentu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di setiap bulan kita disunnahkan membaca doa ini. Dan ketika berada di bulan Ramadan tentu kesunahannya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain,
karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana doa yang kita harapkan ini sangat-sangat kita butuhkan, yaitu agar kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan selamat dan Islam, serta diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan ketepatan untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlasu fis siyam. Hendaknya kita menata niat kita dengan ikhlas. Karena ikhlas memiliki fungsi diterimanya amal ibadah kita. Walaupun puasa adalah ibadah yang tidak nampak, tapi bukan berarti kemudian setiap orang yang berpuasa bisa menata niat ikhlasnya. Karena ada sebagian orang yang berpuasa disebabkan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tidak ingin dicela oleh manusia, ingin berbuka puasa dengan atasannya dan orang-orang sekantornya, sehingga puasanya bukan karena lillah, tapi puasanya karena ghairillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan untuk niat ikhlas, ingin mendapatkan ridha dari Allah semata-mata, bukan ingin mendapatkan dunia, pujian, jabatan, pengakuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menjadi sangat penting untuk selalu kita hadirkan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Percuma dan sia-sia kalau kita melakukan ibadah dengan lelah, dengan capek, dengan penuh keringat, ternyata saat nanti kita ingin mendapati balasan dari Allah di akhirat, ternyata semuanya sia-sia, tidak ada yang tersisa, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tabyitun niyati fi shaumil faridah, yaitu berniat di malam hari untuk puasa Ramadan ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam ad-Daruqutni, "Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, artinya sebelum subuh, maka fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini seakan-akan bertentangan dengan salah satu perbuatan Nabi ketika berpuasa, di mana Nabi di suatu pagi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Lalu Aisyah menjawab, tidak ada makanan yang bisa digunakan untuk bersarapan. Maka Nabi kemudian, kalau begitu aku berpuasa. Hadits fi'li ini, sunnah fi'liyah ini, perbuatan Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi baru berniat puasa di siang hari setelah makanan tidak ada. Sementara dalam hadis tadi kita harus berniat di malam hari. Maka kemudian para ulama mengkompromikan antara dua dalil yang berkontradiksi ini dengan memisahkan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Apabila puasanya adalah puasa wajib,
maka mengikuti dalil yang mengharuskan kita berniat di malam hari. Tetapi bagi puasa sunnah, maka walaupun yang baik adalah niat di malam hari, tapi boleh berniat di pagi hari. Oleh karenanya, sebagian masyarakat kita mengingatkan kita untuk berniat setelah sholat tarawih, yang tujuannya adalah supaya nggak kelewat niat. Maka segala cara untuk sesuatu yang baik, tentu itu menjadi baik, asal kita tidak menganggap bahwa perbuatan tersebut, berniat setelah tarawih, itu bagian dari sunnah nabawiyah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setelah tarawih. Itu hanya bagian dari cara teknis agar kita tidak lupa untuk berniat, dengan tidak menganggap ini adalah bagian dari sunnah, tetapi perbuatan ini adalah sesuatu yang baik, ya kan? Agar kita, walaupun nanti kita sahur, kadang-kadang kita lalai untuk berniat. Dan tentu niat ini tidak harus diucapkan, karena niat aslinya adalah ada di dalam hati. Dan ketika diucapkan tentu adalah bagian dari memantapkan niat itu sendiri, bukan menjadikan ucapan-ucapan niat itu juga bagian dari sunnah. Tetapi mengucapkan itu adalah dalam rangka untuk niat kita agar semakin kokoh, semakin mantap, dan ada buktinya bahwa kita berniat. Mudah diingat kalau kita berniat. Kalau tidak diucapkan bisa menyebabkan kita lupa tadi sudah niat atau belum. Juga bisa jadi kita lalai, nggak perhatian, lewat begitu saja. Tapi dengan diucapkan, maka tentu tidak dilarang. Tentu itu adalah sesuatu yang baik. Maka kalau kita tidak melakukannya tentu tidak mengapa. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita berpuasa Ramadan, berpuasa wajib, lalu niat kita terlambat, ya kan? Maka kata Nabi, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Ini menjadi sangat penting. Oleh karenanya ada yang kemudian beristihad untuk jaga-jaga dengan berniat selama 1 bulan full. Dari awal ketika masuk Ramadan, niat bisa berpuasa selama 1 bulan. Ini jaga-jaga kalau kemudian ada yang terlewatkan. Oleh karenanya, agar niat kita ini selalu terjaga, maka jangan lupa kita sahur. Karena ketika kita bangun kemudian kita menyantap sahur kita, maka tidaklah kita sahur kecuali untuk berpuasa, dan itu sudah dibenarkan niatnya. Kemudian yang keempat adalah kathratus shadaqat fi Ramadan. Hendaknya kita menyempurnakan puasa kita, mengisi Ramadan kita tidak hanya dengan ibadah yang bersifat fisikal, tetapi juga kita melakukan ibadah dengan harta, yaitu dengan cara bersedekah. Kalau kita teliti, ternyata ibadah puasa ini punya orientasi besar. Orientasi besar dari ibadah puasa ini adalah bagaimana kita mengikis kecintaan kita kepada dunia dan memiliki kepedulian kepada sesama. Secinta-cintanya kita kepada makanan,
Yang lezat-lezat saat berpuasa kita tinggalkan. Mengajarkan kepada kita agar cinta kita kepada dunia berkurang, ya. Agar kita alihkan cinta kita yang asalnya berlebihan kepada dunia, cinta kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk tidak mengkonsumsi makanan lezat-lezat yang kita kejar-kejar tersebut. Dengan rasa lapar, maka puasa juga mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Karena merasakan penderitaan orang lain sulit kita lakukan kecuali kita ikut merasakannya. Kalau lapar baru kemudian kita ingat bagaimana nasib saudara kita di Palestina yang saat ini sedang kelaparan. Juga kita lihat ibadah puasa yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Bagi orang yang tidak mampu mengerjakannya, tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dengan berfidyah, mengeluarkan harta. Yang tidak mampu, kalau tidak mampu sementara seperti orang yang bepergian dan sakit yang temporer, maka tetap dia harus berpuasa, nggak boleh diganti yang lainnya. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti dengan puasa di hari-hari lain. Tapi kalau wa'alal ladzina yutiqunahu, kondisi kita tidak memungkinkan untuk berpuasa seterusnya, nggak ada kemampuan bagi kita untuk berpuasa, maka hanya satu cara, ada satu cara untuk menggantikan puasa itu, yaitu fafidyatun tu'amu miskin. Ini orientasi besar dari ibadah puasa, bagaimana kita memiliki kepedulian kepada saudara kita. Lalu puasa kita akan dilipat gandakan pahalanya sebanding lurus dengan sejauh mana kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Lagi-lagi ibadah puasa memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat hanya dengan kita bisa lagi-lagi bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kalau kita puasa dapat pahala puasa kita, lalu kita ngasih makan orang yang berpuasa saat berbuka, maka kita dapat pahala puasa lagi. Kalau itu kita lakukan kepada banyak orang, sebanyak itu pula kita dapat pahala puasa. Kalau itu kita lakukan berhari-hari, maka sebanyak itu pula kita dapat pahala puasa. Dan yang terakhir adalah bahwa ibadah puasa, ya, akan menjadi sempurna, ya kan? Akan menjadi lengkap, ya, kalau kita lagi-lagi mengeluarkan harta saat kita zakat fitrah, ya. Di mana Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu tuhratun lis-shaimin, menjadi penyuci, ya, mensucikan orang-orang yang berpuasa. Sehingga setiap kita yang berpuasa, yang kaya, yang miskin, asal dia masih bisa makan di hari itu, yang merdeka, yang budak, semuanya wajib menunaikan zakat fitrah. Sehingga ada ketersambungan antara puasa dengan zakat fitrah. Puasa kita lakukan dengan fisik kita, dan zakat fitrah kita lakukan dengan mengeluarkan harta kita. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi tidak hanya berkata-kata, tapi Nabi juga memberikan contoh. Nabi adalah orang yang paling dermawan, karena Rasulullah ajwadan nas.
tapi akan bertambah. Habis, Pak. Akan bertambah dermawannya saat beliau berada di bulan Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau akan bertambah kedermawanannya saat berada di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan nanti, andaikan kita mau menghabiskan harta kita seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, habis kayaknya ini, Pak. Maka lakukanlah itu di bulan Ramadan. Banyak cara bisa kita lakukan untuk mengeluarkan harta kita. Bahkan budaya kita mengeluarkan zakat malnya pun juga di bulan Ramadan. Padahal kewajibannya bukan di bulan Ramadan. Kewajibannya adalah kalau sampai haul. Kewajiban zakat mal adalah kalau sampai haul, dan itu tidak selalu di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah adab orang yang berpuasa. Qaulus shaimi idza syutima inni shaimun. Yaitu orang yang berpuasa hendaknya mengucapkan saya sedang berpuasa ketika dicaci, ketika dicela, ketika direndahkan. Jadi bantahnya itu tidak perlu melakukan pembenaran, memberikan alasan-alasan ketika kita dicaci dan dicela. Maka ternyata sunnahnya, adabnya adalah katakan falyaqul inni shaimun. Yang berikutnya adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Nah ini nggak usah ditanya, kalau ini nggak usah diajarin, udah otomatis. Kadangkala sebelum maghrib saja sudah nungguin di meja, makanan sudah banyak di meja. Adzan berkumandang langsung dimakan, nggak perlu nunggu aba-aba. Ya. Makanya penting adzan itu tepat waktunya. Ya. Jangan kecepatan. Kalau seandainya harus tidak tepat, maka sebaiknya mundur sedikit untuk tepat. Karena kalau maju bisa menjadi bahaya. Ada banyak orang yang berbuka karena mendengar adzan kita sebelum waktunya. Nah sunnahnya adalah menyegerakan. Karena orang dulu, terutama adalah orang-orang Yahudi, itu mereka kalau buka itu berlambat-lambat sampai tengah malam, ya kan? Sampai menjelang setelah Isya, berlambat-lambat. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan menganjurkan kita agar kita memenuhi kebutuhan fisik kita yang sudah satu harian penuh tidak kita isi dengan makanan. Maka Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Orang-orang akan selalu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan bukanya. Berikutnya adalah al-fitru ala rutubatin qabla adai salatil maghrib, yaitu berbuka dengan rutop. Rutop itu artinya adalah kurma yang basah, ya kan? Kan ada kurma yang kering, ada kurma yang basah. Ya, rutop ini namanya rutop. Ya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Karena Rasulullah yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya. Rasulullah itu berbuka dengan beberapa rutop sebelum mengerjakan sholat, yaitu sholat maghrib. Kalau nggak ada rutop, fa'ala tamarot, baru kemudian korma kering, tamer. Ya, ini jarang nih kita, korma biasanya kita sediakan. Andaikan tidak ada korma, fa'il lam takun, kalau tidak ada korma, maka hasawatin min ma, teguklah beberapa tegukan air. Ya. Air ini ya tentu macam-macam, bisa jus,
susu air ya kan, tidak harus air putih ya kan, walaupun yang dilakukan oleh Nabi dulu ya air putih ya kan. Jadi macam-macam air, ada teh, mungkin ada yang cola ya. Untungnya nggak disebut gorengan di sini. Kalau ada gorengan tambah semangat lagi makan gorengannya. Makanya ada orang berseloroh. Kalau berbuka itu sunnahnya pakai korma, pakai gorengan itu wajib. Dan itu adalah berbukanya Nabi. Tidak diceritakan kemudian setelah itu Nabi makan lagi. Jadi makannya ya itu saja gitu. Yang kita kenal dengan takjil pakai ain ya, ta'jil itu artinya adalah ini, menyegerakan. Jadi ta'jil itu artinya menyegerakan. Kalau kita takjil definisinya adalah makanan kecil yang kita makan ya kan, sebelum makan besar. Yang kita makan setelah adzan berkumandang. Kalau kita kan kenapa kemudian puasa ini tidak membuat kita berkurang beban badan kita, ya karena hanya mengalihkan ya, makanan itu saja, tidak ada bedanya dengan tidak puasa ya kan? Jadi dulu cuman itu yang kemudian dimakan oleh Nabi ya kan? Ya, walaupun tentu tidak dilarang karena Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Boleh kamu makan ya, sampai menjelang fajar. Makan, minum silahkan ya. Kemudian ketika berbuka apa yang dibaca? Doa apa yang dibaca? Doa yang dibaca oleh Nabi ketika berbuka adalah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Daruqutni. Nabi mengatakan ketika berbuka idza aftara, beliau mengatakan dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, rasa haus sudah pergi, tenggorokan sudah basah, wa thabatal ajru, semoga pahala dapat diraih insyaallah. Lalu ada riwayat yang lain. Riwayat ini adalah mursal, artinya ada sedikit masalah dengan sanadnya, dari seorang tabi'in langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat ya kan? Yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan derajat hadis mursal, di mana Nabi ketika sudah berbuka, jadi ini bukan dibaca mau berbuka tapi sudah selesai berbuka, maka Nabi mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Jadi doa yang kita hafal selama ini itu adalah doa setelah selesai berbuka ya, dengan derajat hadis yang mursal tadi ya. Artinya ya ini bagian dari sebuah doa. Tentu doa yang kita baca bebas apa saja, yang tidak ada dalilnya saja kita boleh baca doa ya. Ketika berbuka misalnya kita berdoa semoga rezeki saya banyak, itu kan tidak dilarang ya kan. Apalagi ada atharnya, walaupun level derajatnya tidak sampai pada level sahih ya. Bahkan ada doa yang lain yang mungkin terlewatkan oleh kita dan saya kira tidak pernah kita baca ya kan, yaitu hadis rawahu Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah berbuka inda ahli baitin, dengan suatu keluarga, baik keluarga sendiri atau keluarga bersama dengan keluarga lain, maka Nabi kemudian ya, sebelum iftar, sebelum berbuka, Nabi membaca doa aftara indakumus shaimun, orang-orang yang berpuasa sedang berbuka di rumah kalian. Wa tanazzalat alaikumul malaikah, semoga para malaikat turun menghampiri kalian. Wa akala ta'amakum al abrar,
dan orang-orang baik telah makan makanan kalian, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan semoga rahmat menyelimuti kalian. Ini doa yang dibaca kalau kita berbuka tidak sendirian, tapi bersama dengan keluarga, baik keluarga kita ataupun keluarga orang lain. Yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Walaupun membaca Al-Quran diperintahkan di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan harus ada sikap yang berbeda dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini mengikuti sunnah Nabi, bahwa Nabi ketika berada di bulan Ramadan itu tadarus. Tadarus karena hadisnya bunyinya tadarus, ya kan? Tadarusnya dengan Jibril. Jadi Nabi baca disimak oleh Jibril. Kalau kita baca tentu nggak mungkin kita disimak oleh Jibril. Yo disimak oleh teman-teman kita sendiri. Itu nyontoh Nabi sebenarnya, ya kan? Nabi baca Quran disimak oleh Jibril. Maka kalau kita membaca, cari orang yang menyimak bacaan kita. Ya. Jadi dikatakan dalam hadis yang sahih, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, bahwa Nabi bertemu dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Lalu Nabi tadarusan dengan Jibril, ya tadarusan Quran dengan Jibril. Kemudian ketika kita sedang berpuasa hendaknya memperbanyak doa. Sayang kalau dilewatkan, karena itu adalah kesempatan doa kita dikabulkan oleh Allah. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Ya. Juga dalam hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda, salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang mustajab. Salah satunya adalah da'watu as-shaim, doanya orang yang berpuasa. Ya. Maka ketika kita berdoa, maka hendaknya upayakan doa kita itu di siang hari saat kita berpuasa. Jadi bukan di malam hari. Kalau seandainya di malam hari, pilih waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah selalu mencari siapa-siapa yang mau berdoa. Siapa yang ingin minta tolong, aku tolong. Siapa yang minta ampunan, aku kasih ampunan. Siapa yang minta bantuan, aku kasih bantuan. Ya. Kalau seandainya malam hari. Kemudian, ya, jangan lupa sahur. Jangan lupa sahur, karena Nabi katakan inna fis sahuri la barokah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Juga orang yang sahur itu diberikan sholawat oleh Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat membacakan sholawat kepada orang-orang yang sahur. Sholawat Allah kepada orang yang sahur itu artinya adalah memuji-muji orang yang sahur dan memberikan ampunan. Sholawat para malaikat kepada orang yang sahur itu adalah mendoakan orang yang sahur agar diampuni oleh Allah dan diberikan kebaikan. Ya kan? Kemudian diriwayatkan dalam riwayat Muslim, diceritakan bahwa Amr bin As memerintahkan kepada budaknya untuk masak. Ya. Di mana perintah ini ya akan sahur ini akan makanan yang dibuat itu akan digunakan untuk sahur. Ketika sudah jadi, ternyata makanan yang dimasak itu tidak banyak yang dimakan. Ya. Maka si budak ini bertanya, ta'muruna bihi wala tusibu bihi minhu katsiran. Kamu perintahkan aku untuk masak, tapi kamu makannya nggak banyak, ya kan? Maka kata Amr bin As, ya kan, katakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahari. Ini adalah
pembeda antara kita dengan orang Yahudi. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya orang Yahudi adalah, atau ahlul kitab, adalah makan sahur. Jadi makan gak banyak-banyak, makannya dikit, yang penting sahur. Kemudian juga disunnahkan untuk sahurnya ini lagi-lagi memakai kurma. Kalau buka kita makan kurma biasa itu, ya kan. Tapi kalau sahur makan kurma rasa-rasanya jarang, ya kan? Dan kurma itu artinya ya kurma saja, bukan kurma itu sebagai pendamping saja. Kan kita kalau buka makan kurma itu sebagai pendamping saja, makan kurma sebagai simbolis saja, seakan-akan kita ya sudah melaksanakan sunnah gitu kan. Ya. Padahal kurma itu adalah ya makanan satu-satunya, nggak ada yang lainnya, ya kan? Maka Nabi katakan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ya, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah kurma. Lalu hendaknya sahur ini diakhirkan menjelang subuh, ya kan? Walaupun menjelang subuh ini bukan berarti kemudian mepet banget dengan subuh kalau kita boleh pilih, ya kan? Tetap ada jarak, ya kan? Sunnahnya itu tetap ada jarak walaupun diakhirkan. Karena orang dulu kalau sahur itu di tengah malam, masih jauh subuhnya, maka kemudian diajarkan bagaimana sahurnya itu menjelang subuh dan ada jeda. Ya, jedanya itu kurang lebih kalau kita baca Quran itu kurang lebih 50 ayat. Nah, 50 ayat itu ya kurang lebih tadi biasanya 10 menit. Kenapa ada imsak itu untuk memberikan jeda? Sunnahnya justru seperti itu, ya kan? Jadi Nabi ketika sahur maka beliau kemudian menjaga jarak antara sahurnya dengan sholat subuhnya kurang lebih qadru khamsina ayah, ya, 50 ayat. Kemudian ada musyabu'i, hendaknya kita makan tidak kekenyangan, ya tidak terlalu kenyang. Kalau seandainya harus kenyang maka dibagi 3. Jadi itu maksimal kita makan itu kalau perut kita bagi 3. Minimal makan sahur kita atau minimal makan buka kita adalah, kata Nabi, luqaimat yuqimna sulbahu, beberapa suapan yang cukup bisa menegakkan punggung kita, ya, yang asalnya loyo jadi tegak. Itu saja, itu minimal tuh luqaimat, beberapa suap saja, minimal 3 suap, ya kan? Sehingga kurma ya minimal 3 kurma, ya kan? Tapi tidak sampai kekenyangan. Andaikan kemudian banyak makanan, fa in ghalabat al adamiyya nafsuhu, kalau dia bernafsu untuk makan, maka hendaknya dibagi 3. Untuk makanan thuluthun lit ta'am, untuk minuman thuluthun lisyarab, dan wa thuluthun lin nafasi, sepertiga lagi untuk nafas, untuk bernafas. Jadi kalau kemudian kita makan kok setelah itu susah bernafas, berarti berlebihan, ya kan? Kemudian ya, adab yang berikutnya adalah mana tadi? Yang ke berapa ini? Ya. Yang ke-15, ya, disunnahkan memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Tadi kita sudah singgung. Kemudian berikutnya adalah al-hirsu ala sholatit tarawih, menjaga sholat tarawihnya, ya kan? Sholat tarawihnya walaupun sunnah kita kerjakan. Tarawih ini kan hanya ada di bulan Ramadan. Kita sudah harus berazam 30 hari kita sholat tarawih. Andaikan kita tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita sholat tarawih sendiri, ya. Kemudian bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sikap kita harus berbeda antara 10 hari yang pertama dan kedua dengan 10 hari yang terakhir. Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Dikatakan bahwa idza dakhalal asyra
Kalau Nabi sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau ikatkan tali pinggangnya, ya, tali kainnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-18 adalah kita isi dengan i'tikaf. Jika bisa 10 hari full siang dan malam, ya kan? Maka yang masih di antara kita ada yang bekerja, andaikan masih punya banyak hari cuti, maka ambillah cuti itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Karena kesempatan itu jarang kita dapatkan. Setahun sekali kita baru dapat, dan itu hanya peluangnya 10 hari saja. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-19 adalah jangan lupa zakat fitrah, ya kan? Zakat fitrah. Ya, yang tadi kita sebutkan bahwa zakat fitrah adalah tuhratun lis-shaimin, sebagai penyuci orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, ternyata disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk banyak sikat gigi. Sebagian ulama mengatakan itu sunnahnya adalah sebelum zawal, sebelum zuhur. Tapi kalau setelah zuhur itu dimakruhkan. Namun banyak ulama, mayoritas ulama, dan itu pendapat yang dianggap lebih kuat adalah bahwa kesunahan sikat gigi ini berlanjut terus sampai sore, ya kan? Tentu sikatan ini jangan sampai kemudian menyebabkan kita berbuka atau ada air yang masuk. Kalau orang kemudian ada alasan kenapa dimakruhkan bersikat gigi setelah zuhur, supaya bau mulut itu tidak hilang. Karena kata Nabi bahwa la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak kasturi. Maka itu alasannya, ya kan? Dan jawabannya adalah bahwa bau mulut itu sumbernya bukan dari gigi, bukan dari mulut, tapi sumbernya adalah dari lambung, ya, dari lambung. Jadi kenapa orang yang berpuasa itu bau mulutnya tidak sedap? Karena lambungnya tidak terisi, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap, ya kan? Maka kalau kita baca buku-buku fikih, salah satu penyebab kenapa kita sikat gigi itu adalah karena banyak diam. Kalau kita banyak diam, artinya tidak ada makanan yang masuk karena mulut kita terkunci. Maka kesunahan sikat gigi lebih disunnahkan ketika bau mulut kita tidak sedap, ya kan? Maka ini yang dilakukan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Ra'aitun nabiyya, kata perawi hadis yaitu Amr bin Rabi'ah, saya melihat Nabi mala uhsi yatasawwaku wa huwa shaim. Saya melihat Nabi itu tidak terhitung sikatannya, nggak kehitung berapa banyak Nabi siwakan, wa huwa shaimun, padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Inilah 20 adab yang bisa kita sampaikan. Saya berikan kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Monggo silakan. Pak Ustaz jelaskan kalau kita ingin melakukan ibadah puasa, yaitu pada saat Ramadan. Yang saya tanyakan, banyak ditentukan saat Ramadan itu berbeda-beda, Pak Ustaz. Ada yang sebelum 2 hari saat Ramadan, ada yang 1 hari, ada yang pas Ramadan. Itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi masing-masing punya metode menentukan awal bulan. Sebenarnya puasa itu kan amalan jama'i, amalan bersama-sama, bukan amalan privasi. Kalau amalan yang bersifat umum dilakukan oleh orang banyak, maka pemerintah harus hadir di situ.
ya, untuk menentukan, dan itu sudah dilakukan. Maka kata para ulama fikih, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ketentuan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Jadi dalam kaidah fikihnya begitu. Kalau seandainya ada terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, lalu pemerintah mengambil sikap untuk menetapkan satu kebijakan, maka tidak lagi ada yang berbeda. Persoalannya adalah negara belum berani memaksakan itu. Sehingga karena tidak berani memaksakan hal itu, maka banyak yang beristihad. Jadi istihad yang dilakukan oleh beberapa organisasi di Indonesia itu legal menurut pemerintah karena pemerintah membolehkan. Lalu mana yang kita ikuti? Tentu yang kita ikuti adalah yang kita anggap pendapat itu benar. Dan masing-masing kita punya dimensi yang berbeda-beda. Sama dalam perbedaan masalah fikih yang lainnya. Ada yang begini, ada yang begitu. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang menurut kita lebih benar. Ya. Jadi kita, kalau tanya saya ada pendapatnya. Tapi kalau tanya yang lain, ada lagi pendapatnya.Tinggal mana yang mau diikuti, ya kan? Gitu Pak ya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai derajat pahala dalam berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Nah, bahwa berpuasa itu adalah untuk ketaatan hambanya kepada Allah. Satu sisi lain bahwa berpuasa itu melahirkan sikap kepedulian dalam bentuk menunjukkan sholat dan sebagainya. Mana yang lebih besar derajat pahala ketika berpuasa dan ketika orang bersedekah? ya, tentu puasa lebih tinggi. Karena puasa wajib, sedekah nggak wajib. Sebesar-besar apapun amalan sunnah tidak akan mampu menandingi ibadah wajib. Ya. Apalagi ibadah puasa. Kalau puasa itu pahalanya nggak terhitung. Kalau sedekah masih ada hitungannya. Dengan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi sedekah itu digambarkan oleh Allah 700 kali lipat. Ada angkanya. Tapi kalau puasa nggak ada angkanya. Lebih banyak ya, daripada sedekah. Maka dua hal ini bukanlah dua perbuatan yang kontradiktif yang kita hanya boleh memilih salah satunya, tapi dua-duanya bisa kita lakukan. Ya kan? Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Baik, dalam rangka bulan Ramadan dan tadi disebutkan dengan adat berpuasa. Nah, dalam rangka upaya menetapkan diri dengan bulan Ramadan di masyarakat biasanya ada yang melaksanakan akhir Ramadan. Apakah akhir Ramadan itu termasuk ada dalam menjalankan ibadah puasa? Terima kasih. Ya, adab ini kalau kita lihat sumbernya adalah hadis ya. Tarhib Ramadan tidak memiliki hadis khusus. Tidak ada hadis khusus bagi kita untuk melakukan tarhib Ramadan. Ada dalil-dalil yang bersifat umum. Seperti misalnya pertama, kita diperintahkan untuk bergembira ketika mendapatkan karunia Allah. Dan bertemu dengan Ramadan itu termasuk rahmat Allah dan fadl dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa fi dzalika fal yafrahu. Dzalika khairum mimma yajma'un. Hendaknya kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah umum, ya kan? Yang kedua adalah Nabi melakukan tarhib tapi tidak sama dengan kita. Tarhibnya Nabi itu misalnya kita bisa mendapatkan sinyal dari Nabi bahwa Nabi sudah melakukan pemanasan berpuasa. Di bulan Sya'ban Nabi puasa. Mayoritas di bulan Sya'ban itu Nabi puasa.
Tidak ada kata Usamah bin Zaid, tidak ada aku melihat Nabi puasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban, maksudnya puasa sunnah. Bahkan Aisyah menyatakan Nabi pernah puasa Sya'ban sebulan full. Itu adalah pemanasan untuk puasa Ramadan. Artinya itu bagian dari tarhib, menyongsong datangnya bulan Ramadan dengan melatih puasa agar nanti tidak kaget, agar ketika puasa Ramadan itu kuat, ya kan? Lalu ada doa yang diperselisihkan sanadnya oleh para ulama, yaitu doa menyambut Ramadan dengan mengatakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pertemukanlah kami dengan Ramadan. Ya. Ini ada hadisnya tapi ada masalah dengan sanadnya, ya kan? Artinya sebagian salafus saleh ada yang melakukan itu, hanya tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi secara langsung, ya kan, karena ada masalah dengan sanad. Yang berikutnya adalah ketika Nabi mendatangi Ramadan, sebentar lagi Ramadan, di malam pertama di bulan Ramadan itu Nabi berkhutbah. Panjang khutbahnya, Nabi jelaskan tentang keutamaan Ramadan. Ya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Ya, bau orang maulud orang puasa lebih harum dan seterusnya itu diucapkan, dikhutbahkan oleh Nabi ketika masuk bulan Ramadan. Itulah tarhibnya Ramadan. Jadi kalau kita mau tarhib persis dengan Nabi ya begitu. Tapi bukan berarti kemudian kita mengungkapkan kegembiraan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan cara yang lain, itu dilarang, tidak, ya kan? Boleh-boleh saja. Apalagi itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Yang kalau yang menyambut dengan yang tidak sesuai ya nggak boleh, menyambut Ramadan dengan petasan misalnya, karena itu ada tabdzir di situ, ya kan? Menyambut Ramadan dengan apa biasanya? Ya, nah, itu termasuk ungkapan kegembiraan tadi, ya kan? Ungkapan kegembiraan, ya kan? Dan untuk tadi memberikan persepsi kepada anak-anak bahwa Ramadan ini beda loh dengan bulan-bulan yang lain, supaya dia mau puasa. Dan itu bukan ibadah. Tarhib itu bukan ibadah. Kalau bukan ibadah, maka boleh kita berkreasi, asal formnya itu dibingkai dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, gitu kan? Ya, menyambut Ramadan dengan dangdutan itu baru dilarang, ya kan? Karena nggak sesuai dengan Islam, ya kan? Gitu, Pak. Nah, baik, kita tutup dengan baca doa. Ini pertemuan terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa sadaqatina wa tilawatana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal amani wal amni was salamati ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata was sihhata wal barakata ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Sehat? Ryan sehat, Pak Ryan? Alhamdulillah. Haji sehat? Sehat, Pak?